Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk tumbuh dan berkembang. Engkau memberi kami talenta untuk berkembang. Mampukanlah kami untuk mengembangkan talenta kami, Tuhan, agar dengan talenta itu kami dapat menggapai cita-cita. Bukalah hati dan pikiran kami, Tuhan, agar hari ini kami semakin menyadari pentingnya cita-cita, semakin menyadari usaha yang harus kami tempuh untuk menggapai cita-cita. Terangi hati dan pikiran kami, agar dalam kegiatan belajar hari ini, kami semakin menemukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Cita-cita demi menggapai masa depan. Adapun kompetensi dasar kita 3.9 menggali pandangan masyarakat tentang pentingnya cita-cita dan pandangan gereja tentang perlunya cita-cita. Dan indikator pencapaian hasil belajar, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan pentingnya memiliki cita-cita, menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk menggapai cita-cita, menjelaskan pandangan dalam kitab suci tentang pentingnya merencanakan masa depan. Cita-cita penting untuk kita canangkan, sebab dengan cita-cita yang telah kita tentukan akan menjadikan kita mempunyai harapan dan tujuan dalam hidup kita. Seseorang yang tidak memiliki cita-cita, maka hidupnya juga tidak tentu arahnya. Dia tidak tahu apa yang ingin dituju dalam hidupnya. Maka kita perlu memiliki cita-cita agar memiliki semangat untuk memperjuangkannya. Nah, kita akan mendalami materi ini. Bagian yang pertama adalah pengalaman dari orang-orang yang berjuang menggapai cita-cita. Nah, kita akan membaca satu pengalaman seseorang yang berjudul Calon Perancang Busana. Herman adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Selain pandai sepak bola, ia pandai juga menjahit. Memang orang tuanya memiliki mesin jahit. Karena ayahnya penghasilannya tidak besar, walaupun dia seorang abri, maka ayahnya sering membuat sendiri pakaian untuk Herman, kakaknya, dan adik-adiknya. Herman sering memperhatikan cara ayahnya membuat baju atau celana baginya. Sering pula ia mencoba-coba menjahit, mulai dengan menambal celana atau baju yang sobek di bagian leher atau di bagian saku celana. Semakin dewasa, ia merasa bahwa jahitan pakaian buatan ayahnya cukup rapi, tetapi kurang ngetren apalagi bagi anak muda. Di sebuah toko buku yang cukup besar, Herman sering iseng-iseng melihat-lihat buku-buku mode yang dijual di situ. Dia tidak membelinya karena harganya cukup mahal. Pada suatu hari di sebuah kios buku bekas, ia melihat sebuah buku mode yang menarik dan harganya tidak terlalu mahal. Herman membeli buku tersebut dengan sisa uang saku yang ia miliki bulan itu. Ia membeli juga kain dan mencoba membuat salah satu model baju yang ada dalam buku itu. Ketika Herman memakai baju buatannya sendiri itu di sekolah, banyak teman yang memujinya dan bertanya di mana ia menjahitkan baju itu. Ia bercerita kepada teman yang mengagumi bajunya itu
bahwa itu dibuatnya sendiri. Teman-temannya hampir tidak percaya akan hal itu. Lalu dia menawarkan menjahit kain temannya secara gratis, bila ada yang mau beli sendiri kain. Beberapa teman malah mengejek dia. Tetapi salah seorang temannya yang bernama Abdullah pengen tahu juga. Maka ia membeli kain yang ia sukai dan minta Herman untuk menjahit seperti bajunya itu. 3 hari kemudian baju pesanan Abdullah itu sudah jadi. Kemudian Abdullah mencobanya dan ia senang sekali. Sebab selain tampak indah dan rapi, baju itu juga enak untuk dipakai. Abdullah langsung memuji Herman setinggi langit dan hari berikutnya langsung dia pakai di sekolah. Ia bercerita kepada teman-temannya bahwa Herman benar-benar bisa menjahit kemeja. Mulailah teman-teman yang lain percaya juga. Bahkan ada yang bertanya, apakah dia bisa juga membuat celana panjang. Herman berkata akan dia coba. Si Ilham ternyata tertarik dan segera membeli kain yang tak begitu mahal, agar bila gagal tak terlalu rugi. Dan dengan senang hati, Herman setuju untuk menjahitnya. Dia minta Ilham untuk memilih model celana yang dia inginkan dari buku mode yang ia miliki. Kali ini memang makan waktu lebih lama, karena dia belum biasa membuat celana panjang, apalagi dengan model masa kini. Setelah lewat waktu 10 hari, akhirnya jadilah celana Ilham itu. Ketika dicoba, Ilham sangat puas. Wah, seandainya aku tahu jadinya seperti begini, aku beli kain yang lebih bagus, kata Ilham. Herman menimpali, tak apa-apa Ham. Lain kali kalau kau sudah punya uang untuk celana baru, kau bisa membeli kainnya dan datang ke rumahku dan tetap gratis. Oke bos, kata Ilham. Herman senang sekali menolong kawannya menjahitkan pakaian mereka. Karena dari itu dia mendapat pengakuan bahwa dia punya bakat mode yang sangat membahagiakannya. Karena bahagianya dengan pengakuan dan penghargaan teman-temannya, maka dia melakukan pekerjaan menjahit itu secara gratis bagi teman-temannya. Kemudian teman-teman Herman yang senang dengan jahitannya itu tidak mau lagi menjahitkan pakaian secara gratis. Namun Herman tetap menolak bayaran dari teman-temannya. Sejak saat itu, bila temannya menjahitkan pakaian, mereka membawa kain yang cukup untuk 2 orang. Ketika Herman tanya, kok kainnya besar sekali? Maka mereka berkata, sisanya untuk kamu. Dengan demikian, Herman senang untuk menerimanya. Selanjutnya, datang pula teman dari teman-temannya yang tertarik pada jahitannya. Mereka rela dan siap untuk membayar untuk ongkos jahitan, apalagi cukup murah. Akhirnya mereka sering datang untuk menjahitkan pakaian kepada Herman karena potongan bagus, jahitannya rapi dan enak dipakai, apalagi ongkosnya tidak mahal. Semakin hari semakin banyak orang yang datang pada Herman untuk menjahitkan pakaian, hingga ia merasa repot juga. Ia mulai berpikir bahwa dengan cara itu tidak mungkin dia memuaskan banyak orang. Maka mulailah ia mendesain pakaian sendiri. Sejak saat itu, dia tidak lagi meminta ayahnya uang untuk membayar sekolah. Karena dari uang yang ia peroleh dari menjahit pakaian, hasilnya cukup lumayan. Ketika Herman hampir selesai dari SMP, ia berpikir untuk masuk ke sekolah kejuruan di bidang jahit yang memberi pendidikan desain.
Maklum, nilai-nilai raportnya cukup baik hingga ia ingin mengembangkan bakatnya di bidang desain pakaian. Ia berpikir dengan menjadi desainer, ia bisa menciptakan banyak desain sendiri, sehingga lebih banyak pula yang dia layani. Ketika memberitahukan rencananya itu kepada ayahnya, maka ayahnya langsung tidak setuju, bahkan memarahinya karena soal jahit-menjahit pakaian adalah pekerjaan remeh. Perancang busana adalah profesi perempuan. Maklum, ayahnya tahu bahwa nilai rapot Herman cukup bagus dan memungkinkannya untuk belajar di fakultas kedokteran atau di fakultas teknik atau masuk akabri. Herman sedih dengan sikap ayahnya itu, dan sejak saat itulah, menurut teman-temannya, ia menjadi pemurung. Dari kisah yang sudah kita simak bersama, cita-cita merupakan keinginan atau kehendak yang akan kita wujud nyatakan. Suatu keinginan yang akan kita tuju, atau juga dapat kita sebut sebagai suatu harapan yang senantiasa kita perjuangkan untuk kita dapatkan. Cita-cita yang telah dicanangkan dan ingin digapai itu akan mempengaruhi seluruh proses persiapan yang harus dijalani guna menggapai cita-cita tersebut. Pentingnya atau manfaat memiliki cita-cita antara lain bahwa cita-cita itu dapat kita jadikan sebagai arah hidup. Cita-cita juga mempengaruhi pola pikir dan sikap kita. Lalu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan cita-cita kita harus mampu mengukur sejauh mana kemampuan kita. Kita juga harus bersikap realistis dengan diri kita. Kita juga selalu siap untuk berubah, dan kita diharapkan siap untuk bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, bagaimana pandangan kitab suci tentang cita-cita? Mari Ananda di rumah silakan buka kitab sucinya. Kita lihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 9 ayat 21. Mem akan membacakan teks ini. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kemudian di dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian dari Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita dalami teks kitab suci ini bersama-sama. Kita mulai dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Seandainya kamu diminta untuk menciptakan sesuatu dari bahan dasar tanah liat, maka tentu saja ada bermacam-macam ide yang muncul dalam benakmu. Mungkin ada yang ingin membuat vas bunga, ada yang ingin membuat asbak rokok, ada yang ingin membuat tembikar, dan beraneka ide lainnya. Sekalipun bahan dasarnya sama, yakni tanah liat, tetapi apa yang dihasilkan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, dari ini
Paulus mau mengajak kita bahwa kita itu berhak dan bebas menentukan cita-cita kita masing-masing. Kemudian dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, itu Paulus menyampaikan bahwa tujuan akhir dari segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk cita-cita yang kita perjuangkan, adalah untuk mencapai, meraih keselamatan. Jadi kita belajar, kemudian kita bekerja, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, semuanya itu untuk memperoleh keselamatan. Dan untuk memperoleh serta mendapatkan keselamatan itu orang harus mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Paulus menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita hendak mengusahakan cita-cita dan sekaligus memperjuangkannya, tetap dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga segala usaha dan daya upaya yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi dari kitab suci yang sudah kita dalami bersama itu mau mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan. Dan sekaligus juga kita mengusahakan dan memperjuangkannya dengan segenap kekuatan dan kemampuan kita. Dalam mengupayakan cita-cita itu, hendaknya kita selalu menyandarkan pada bantuan dan kekuatan Tuhan, sehingga kita tetap menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Setelah kita mendalami materi kita hari ini tentang cita-cita demi menggapai masa depan, marilah kita hening sejenak. Ananda yang terkasih, kalian telah menyadari bersama bahwa dalam menentukan cita-cita ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja bakat dan kemampuanmu yang menonjol untuk dijadikan sebagai modal meraih cita-cita? Bagaimanakah kondisi ekonomi orang tuamu? Sifat baik apa yang kamu miliki yang mendukung cita-citamu? Nah, semua hasil refleksimu silahkan kamu tulis di dalam buku catatanmu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Tuhan kami yang maha baik, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini, sehingga kami semakin menyadari pentingnya cita-cita. Kami juga semakin menyadari bahwa cita-cita memerlukan perjuangan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kami untuk mengusahakan cita-cita kami. Sadarkan dan kuatkan kami Tuhan, bila kami mengalami kemalasan, kejenuhan, ataupun kelemahan dalam mengusahakan cita-cita kami, sehingga kami mampu mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mengusahakan cita-cita kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.